Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum sistem mikroprosesor dengan judul Alat Ukur Suhu Badan untuk Pendeteksi COVID-19 dari kelompok D1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Triwijaya, dengan NIM 13117033. Yang kedua, Ihsan Prawira Hutomo dengan NIM 13116145. Yang berikutnya, Lutfi Arazi dengan NIM 13117041. Dan yang terakhir, Dodi Joshua Siregar dengan NIM 13117027. Adapun hal yang melatar belakangi kami untuk akhirnya memutuskan membuat alat ini yaitu, kita tahu pada masa sekarang ini sedang mewabahnya sebuah pandemi virus yang kita sebut dengan COVID-19 yang berdampak ke aspek ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Jadi, kita sebagai calon engineering sarjana muda di Indonesia sudah sepatutnya dapat menjadi problem solving atau ikut memberikan sumbangsih terhadap masalah pandemi ini. Sehingga, kami akhirnya tercetuskan sebuah ide membuat alat ukur suhu tubuh guna mendeteksi virus COVID-19 yang disebut termogan. Iya, termogan. Tapi nggak gitu juga. Nah, ini yang betul. Jadi, alat ini dapat mengukur suhu tubuh manusia tanpa harus kontak langsung dengan badan. Nggak nempel kan? Kemudian, jika suhu tubuh mereka mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, maka orang tersebut dikatakan sebagai PDP, orang dalam pengawasan, yang selanjutnya akan dilakukan tes lab sebelum dikatakan positif COVID-19. Tapi orang ini sudah harus diisolasi. Namun, ada masalah yang timbul di lapangan, yaitu sangat terbatasnya alat ini, karena langkanya di pasaran, dan apabila ada, harganya cukup mahal, namun dengan kualitas yang buruk. Jadi, kami akan membuat alat ini dengan harapan dapat membuat sebuah alat yang berkualitas bagus dengan biaya pembuatan yang rendah. Baik, jadi langsung saja kita lihat bagaimana proses simulasi dari alat ini yang akan dijalankan melalui software Proteus. Baik, jadi ini adalah tampilan dari lembar kerja software Proteus. Nah, jadi di sini sudah ada tampilan skematik dari alat yang akan kami buat. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan komponen-komponen apa yang digunakan di sini. Yang pertama yaitu kami menggunakan IC microcontroller yaitu Atmega 8535. Ya, di sini ada 40 pin dan ada 4 port ABC dan masing-masing port itu ada 8 pin. Nah, jadi kira-kira ada 32 pin I/O. Nah, di sini juga saya menggunakan komponen-komponen yang dasar seperti kapasitor, ada kristal di sini untuk membangkit frekuensi di IC microcontrollernya. Terus ada juga push button di sini dan ada kapasitor juga, ada resistor. Di sini adalah rangkaian untuk reset ini yang dihubungkan dengan menggunakan jalur pull down ya. Nah, jadi apabila push button ditekan maka ada arus negatif yang mengalir ke kaki 9 ini. Nah, kemudian di sini juga kami menggunakan berupa inputan itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada switch di sini yang dihubungkan ke push button 1. Nah, yang berikutnya ada berupa sensor. Nah, jadi sensor yang kami gunakan nih LM35. Sebenarnya ini di luar dari rancangan awal kita karena kita awalnya akan membuat sebuah alat pendeteksi tubuh manusia yang menggunakan berbasisnya itu infrared. Jadi kita bisa mengetahui suhu tubuh manusia tanpa harus kontak langsung dengan tubuhnya. Nah, jadi ini sangat efektif digunakan pada saat pandemi virus COVID yang penyebarannya tuh dapat melalui sentuhan gitu ya. Nah, jadi tapi karena tidak ada, seharusnya saya menggunakan sensor infrared yang bernama MLX 90614. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk sensor MLX 90614. Jadi dia memancarkan gelombang radiasi itu, jadi dia bisa
tahu suhu tubuh kita berapa tanpa harus kontak langsung dengan kita. Nah, ini masih kakinya ada 4. Ini ada V-in, VCC ada VCC, ada ground, SCA, SDA. Ini masih dalam bentuk telanjangnya gitu ya. Jadi kalau kita membeli yang ini, terus kita harus dihubungkan pada sebuah rangkaian kita. Jadi kita harus menambahkan sebuah resistor di pin SCL dan SDA-nya. Nah, tapi di pasaran juga sudah ada yang bentuknya tuh udah compact gitu. Nah, jadi ini bentuknya yang sudah pin SCL dan SDA-nya tuh udah disambungkan dengan sebuah resistor. Nah, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, jadi nanti alat yang kita gunakan, yang kita buat tuh hampir sama seperti termogan ya. Nah, jadi ya emang inilah sebenarnya tujuan yang akan kita buat gitu, termogan. Tapi kita lebih canggih lagi gitu. Jadi kita tuh nggak harus ada orang yang ngecek satu-satu untuk mengetes ke tubuh manusia ya gitu. Jadi nanti sistemnya itu seperti ini. Nah, ini jadi alat tersebut nanti ditaruh di pintu-pintu tempat orang masuk gitu ya, entah itu nanti pelabuhan, pintu masuk di pelabuhan, pintu masuk di terminal, pintu masuk di bandara gitu. Nah, itu ditaruh aja di tempat masuknya. Nah, terus nanti kita tinggal mengawasi lagi dari monitor. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi monitor itu nanti itu kami menggunakan Bluetooth. Nah, jadi dari data yang di IC Atmega 8535 kita transfer datanya menggunakan Bluetooth. Nah, tapi karena saya tidak menemukan library untuk IC MLX 90614 untuk software Proteus, saya sudah mencari-cari di mana, tidak ada. Jadi dengan sangat terpaksa saya menggunakan sensor LM35 karena biar simulasinya jalan. Namun apabila ini akan direalisasikan gitu ya, itu sebenarnya sudah ada. Bahkan di Olesop tuh banyak yang menjual untuk sensor-sensor jenis yang seperti itu. MLX itu untuk inputannya. Dan untuk outputannya, yang pertama saya menggunakan LCD 16x2, yang berikutnya saya menggunakan LED, dan yang berikutnya lagi saya menggunakan buzzer. Nah, jadi kita langsung aja mulai aja simulasinya di ini. Karena saya menggunakan Bluetooth, di sini ada modul Bluetooth 2 yang dihubungkan ke virtual terminal ya. Nah, jadi saya memerlukan sebuah virtual port. Nah, di sini saya sudah ada softwarenya. Jadi ini adalah software untuk membuat sebuah virtual port ya. Jadi saya akan membuat sebuah COM1 dan COM2 gitu ya. Add pair. Nah, ini udah jadi COM1 dan COM2. Nah, kalau sudah tinggal di minimize. Nah, terus kita tinggal cocokkan di sini juga. Kita double klik di modul Bluetooth-nya. Nah, di sini disambungkan dengan COM1, udah benar, kita klik OK. Terus modul yang berikutnya ya. Nah, jadi kan di sini ada receiver dan transmitternya gitu. Nah, ini di COM2, oke, udah benar. Oke. Nah, jadi ini sudah benar. Nah, kita tinggal masukkan source code-nya berupa file hexa. Nah, ini one. Oke. Nah, kita coba run. Nah, ini adalah tampilan virtual terminalnya ya. Nah, jadi ini belum keluar apa-apa karena switch ini belum ditekan. Jadi switch ini setelahnya kami buat sebagai saklar gitu, saklar untuk menghidupkan suatu sistem ini. Jadi ini ditekan dulu. Nah, jadi nanti ada dua tempat pembacaan gitu. Yang pertama dia bakal keluar di LCD 12. Nah, yang kedua dia akan keluar di monitor virtual terminalnya. Nah, jadi kita naikkan suhunya. Nah, jadi saat kita naikkan 36, dia 36, 37. Nah, saat dia 38, karena yang tadi saya jelaskan di latar belakang awal itu, kita akan mendeteksi suhu tubuh manusia yang kira-kira itu terindikasi COVID-19 itu kan lebih dari 38 derajat. Nah, jadi di sini saat suhu tubuhnya 38 derajat, maka di layar LCD ini langsung ada peringatan terindikasi virus COVID-19, lalu ada lampu yang menyala dan ada buzzer untuk peringatan.
kalau ada orang yang terindikasi COVID-19. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk simulasi ini hanya itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang source code-nya ya. Nah, jadi di sini adalah source code-nya. Kita menggunakan library yang pertama yaitu ada, karena kita menggunakan IC Atmega 8535, jadi kita juga menggunakan library Mega 8535. Kemudian kita menggunakan delay, ada studio data itu untuk fungsi-fungsi yang biasa digunakan kita. Tadi lib.h, ada string karena kita juga menggunakan string. Nah, di sini ini ada ini adalah konfigurasi untuk memunculkan di layar LCD-nya. Masih. Nah, ini udah masuk Postman. Ini pembacaan ADC-nya. Nah, ini adalah program utamanya di sini. Nah, jadi ini. Nah, jadi di sini ada data ADC sama dengan read underscore ADC 01. Nah, jadi data yang dibaca, ada sebuah data ADC di pin 0, itu datanya tuh dimasukkan ke data ADC yang ini. Nah, terus ini adalah penulisan LCD go to X0,0. Ini adalah peletakan di mana mau kita nulis di LCD-nya gitu. Jadi di baris 0,0 kita tulis suhu badan. Nah, terus nanti temperaturnya sama dengan data ADC. Kita udah dapet nih data ADC. Nah, ini dikali 4,9. 4,9 tuh tegangan referensi kita. Sebenarnya ini 5 ya kan. Kita kan tegangannya 5 ya sebenarnya. Tapi ini enggak apa pakai 4,9 aja. Nah, terus dibagiin 10. 10 tuh biar bilangannya jadi bulat. Nah, terus LCD go to XY 0,1. Nah, jadi nanti ini ditampilkan di LCD letaknya di 0,1 baris dan kolom ini ya. Nah, tampil temp LCD go to 7,1 LCD plus C. Nah, jadi nanti ditampilkan di kolom 0,1, terus ditampilkan lagi di LCD 7,1 ini kolomnya dan barisnya. Nah, huruf C. Jadi terus begitu. Nah, terus nih jika temperatur lebih dari 3,7 ini sama ditampilkan lagi. Nah, tapi tampilannya beda nih. Tulisannya jadi terindikasi terus virus COVID-19. Nah, mungkin itu aja penjelasan simulasi dari alat kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan selalu mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, social distancing, dan jangan lupa rebahan. Stay at home.